Halo teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah pengantar. Oke, yang pertama kita punya yang namanya aksioma urutan. Ya, ada satu subhimpunan tak kosong, himpunan tak kosong ini P, himpunannya saya namakan P. Kemudian dia punya sifat seperti ini. Kita mau cari di dalam bilangan real, dia punya sifat kalau jumlahnya berada di P, perkaliannya juga berada di P. Ya, jumlahan di P, perkaliannya juga di P. Kemudian, nah ini hati-hati, jika dia ada bilangan real, maka berlaku tepat satu ini, berada di P atau negatifnya yang berada di P. Sebagai contoh ini, 5 ya, 5 itu bilangan real, ini jelas. Ya, jadi nantinya kalau 5 bilangan real, karena kita tahu 5 itu jelas bukan 0, kemungkinan 5 itu yang berada di P atau negatif 5 yang berada di P. Nanti salah satu, yang mana? Gitu. Nah, kalau teman-teman cermati dari sifat U1, U2, dan U3, U1 dan U2 dulu lah. Kita bisa tahu bahwa P itu salah satunya himpunan bilangan positif. Ya, nantinya P itu adalah himpunan semua bilangan positif. Ya, bilangan real positif lebih tepatnya. Nah, contoh yang tadi ini 5 bilangan real berarti jelas 5 itu berada di P yang ini. Ya, contoh lain misalkan kita punya negatif 2 itu bilangan real. Kalau P itu himpunan bilangan positif berarti kita tahu bahwa jelas negatif 2 tidak berada di P. Yang berada di P adalah negatif dari negatif 2. Nah, ini berada di P. Negatif 2 ini bukan 0, dan negatif 2 karena negatif kan tidak berada di P. Yang berada di P adalah negatifnya. Nah, lanjut, kita punya definisi sekarang. Ya. Nah, di situ definisinya menyatakan bahwa ini ya, A lebih besar B jika dan jika A dikurangi B berada di B. Ya, ini mulai dari definisi. Kalau dia lebih besar sama dengan A dikurangi B berada di P gabung 0. Ya, definisi. Jadi A lebih besar B artinya A kurang dari dikurangi B anggota P. Perhatikan karena ini definisi, jadi jika di sini sebenarnya adalah jika dan hanya jika. Jadi untuk definisi boleh ditulis jika saja, karena dia definisi. Baik, ini kita punya satu teorema di sana. Saya tidak akan membuktikan semua nanti, mungkin hanya 2, yang A dengan C yang kedua. Sisanya B dan C lengkapnya ada di bukunya Pak Heri ya. Bisa dibaca sendiri, dan mungkin dari A dan C yang kedua ini teman-teman bisa mencoba sendiri untuk yang B maupun yang C. Idenya sejalan ya. Jadi yang A, jika A lebih besar B, B lebih besar C, maka A lebih besar C. Nah itu, ini kan sesuatu yang sudah jelas sebenarnya ya. Kita sudah bisa langsung gunakan. Nah, tapi di perguruan tinggi, khususnya kita belajar matematika ini, kita pengen lihat kenapa bisa seperti ini sih begitu ya. Jadi ada reasoningnya, sudah mulai C tinggi gitu ya, bukan sekedar C1, C2, C3 tapi C4 sampai C6. Kita lihat buktinya. Ini yang A, sederhana ya. A lebih besar B. Kita punya definisi, kembalikan ke definisi. Berarti A dikurangi B berada di P. Ya. Kemudian
B lebih besar C. Dari definisi lagi, berarti B dikurangi C berada di P. Nah, kemudian sifat di P apa? Sifat di P menyatakan bahwa kalau ada X, Y berada di P, berakibat X ditambah Y itu berada di P. Ya, artinya A dikurangi B, kalau saya tambahkan dengan B kurangi C, itu juga masih berada di P. Padahal A dikurangi B ditambah B kurangi C itu sama dengan A dikurangi C. Ya. Berarti A dikurangi C ini berada di P. Nah, A min C berada di P berdasarkan definisi artinya A lebih besar dari C. Oke, kita akan melihat teoremanya. Sederhana ya, tapi penting. Ini seperti yang saya sampaikan. Loh kan ini jelas A kuadrat lebih besar 0. Ini kan jelas 1 lebih besar 0. Tapi ternyata di sini kita perlu untuk membuktikan. Kita lihat buktinya untuk yang A saja, yang bagian pertama. Ini A tidak 0, ya. Karena A tidak 0, berarti A di P atau negatif A di P. Kita lihat kuadratnya, A di P berarti A kuadrat sama dengan A kali A, dia masih di P. Kemudian yang kedua, negatif A itu berada di P. Artinya A kuadrat sama dengan negatif A kali negatif A itu berada di P. Ya, sifat P. Silahkan dicermati. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa A kuadrat lebih besar 0. Kemudian untuk yang B, sederhana tapi tidak sederhana gitu ya, cukup menguras energi. Kita tahu bahwa 1 itu sama dengan 1 dikali dengan 1. Dari mana? Ini sifat identitas terhadap perkalian. Asumsikan ini identitasnya ya. Dan bilangannya adalah ini A. Jadi kalau A dikali ini dikali dengan 1, dia hasilnya adalah A. Ya, A dikali 1 hasilnya A. Jadi kalau 1 dikali 1 ya hasilnya 1 juga. Di sisi lain 1 kali 1 itu bisa saya tuliskan sebagai ya, 1 pangkat 2. 1 itu 1 kali 1 ini sama dengan 1 pangkat 2. Padahal pada bagian A mengatakan bahwa bilangan kuadrat selalu lebih besar dari 0. Jadi diperoleh 1 lebih besar dari 0. Yang C bisa gunakan induksi. Silahkan mungkin yang mau mencoba atau yang tidak mau bisa cek di bukunya Pak Heri.
Oke, lanjut ke ketaksamaan. Jadi ini ketaksamaan ya. Nah, ini lanjut ketaksamaan AM/GM. Ya, AM/GM. AM itu adalah arithmetic mean gitu ya. GM itu adalah geometric mean. Jadi atau rataan aritmatik dan rataan geometri. Jadi AM ini ya, AM itu adalah rataan aritmatik atau aritmatika, GM itu adalah rataan geometri. Ya. Rataan aritmatika teman-teman sudah familiar ini. Rataan aritmatika. Jadi kalau ada dua bilangan, rataannya ya sudah dijumlah dibagi dua, itu rataan aritmatik. Tapi kalau rataan geometri, kita punya dua bilangan, kalikan kemudian di akar. Ya, tapi perhatikan ada syaratnya di sana yaitu non negatif, real non negatif. Kemudian, ini harusnya bukan ketaksamaan ini ya. Harusnya kesamaan. Kesamaan berlaku jika X sama dengan Y. Nah, ini kita akan buktikan ya. X, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa pentingnya ini? Karena kita butuh ini nanti. Jadi akar X, akar Y itu eksis atau ada. Kenapa ada? Karena XY-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi kepentingan real non negatif di situ. Kemudian ini yang sederhana sebenarnya. Setiap bilangan kuadrat selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Saya buat akar X dikurangi akar Y dikuadratkan. Dan itu ekuivalen dengan ini. Saya kuadratkan berarti X dikurangi 2XY tambah Y lebih besar sama dengan 0. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicermati, dipahami oleh teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Semoga membantu pemahaman teman-teman semua. Sisanya mungkin yang belum dibuktikan atau ada hal-hal lain itu dicek di bukunya Pak Heri ya. Di sana lengkap, tapi saya tidak mungkin untuk menjelaskan semuanya. Jadi beberapa poin penting yang saya jelaskan di sini. Kalau ada hal lain yang mau ditanyakan dari buku itu, saya sangat terbuka. Oke, selamat belajar. Terima kasih.